Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kembali, nama Ibu Zaini Sylvia Putri, lulusan dari UPI. Nah, untuk kelas 10 MIPA 3 dan MIPA 4 mungkin kemarin udah perkenalan sedikit sama Ibu. Nah, untuk MIPA 1 dan MIPA 2 karena libur Jumatnya jadi belum bisa kenal. Nanti Ibu kirim untuk perkenalannya di Google Classroom. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi ini kita lihat dari definisi geografi dahulu. Nah, definisi geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata geo sama grafien. Nah, geo itu bumi ya. Ini. Geo itu bumi. Sedangkan grafien itu tulisan. Jadi geografi ini merupakan penulisan atau penggambaran tentang bumi. Jadi geografi itu penulisan atau penggambaran tentang bumi. Nah, kalau kalian ditanya geografi itu apa? Nah, menurut secara bahasa Yunani ya, geografi itu bumi, geo itu bumi dan grafien itu tulisan. Jadi geografi itu penulisan tentang bumi. Terus ada menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI. Nah, biasanya yang paling banyak definisi yang terkenal itu yang menurut IGI ini. Jadi geografi di sini menurut IGI ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi. Jadi gejala geosfer serta interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks ruangan dan kewilayahan. Dan ada juga menurut ilmuwan-ilmuwan. Contohnya yang menurut Alfred, ilmu kronologis tentang bumi atau ilmu tentang area. Jadi jika didefinisikan, geografi itu berasal dari kata geo dan grafia atau grafien yang artinya tulisan. Terus menurut IGI, ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi. Jadi contohnya di Indonesia memiliki iklim tropis sehingga gejala alamnya seperti curah hujan dan lain sebagainya itu berbeda dengan wilayah raya, jadi menimbulkan persamaan dan perbedaan. Lanjut ke pengertian geografi. Nah, secara umum geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, dari fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, fenomena iklim. Nah, dari sini, dari yang tadi, kita lihat bahwa geografi ini tidak hanya mengkaji fisiknya saja, tetapi mengkaji sosialnya juga. Nah, fisiknya itu apa? Nah, fisiknya itu ada fenomena iklim, fenomena persebaran fauna dari jenis dan lain sebagainya dengan fenomena kependudukan. Selain itu, geografi dalam mengkaji fisik dan sosial itu ada sebuah interaksi atau ada sebuah hubungan. Contohnya seperti ini. Jika di suatu wilayah A, di situ terjadi banjir. Nah, banjir tersebut merupakan fenomena fisik kan, fenomena lingkungan kita, fenomena fisik. Tapi jika kita kaji, banjir ini karena apa? Bisa jadi karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu geografi bisa mengkaji fenomena ini secara fisik dan sosial. Nah, karakteristik geografi itu seperti itu. Jadi ada interaksi antara fisik dan sosialnya. Nah, jadi definisi geografi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam pengertian definisi geografi adalah persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi setiap wilayah itu memiliki persamaan perbedaan gejala alam. Misal tanah di sini subur, tanah di sana kurang subur. Nah, interaksinya pasti ada antara manusia dengan lingkungan
Jadi nanti kita bahas dalam pendekatan. Lanjut ke objek studi geografi. Nah, objek studi geografi itu ada dua. Ada objek material sama objek formal. Nah, kalau objek material ini merupakan objek kajian-kajian geografi, yaitu ada litosfer nih yang pertama. Litosfer. Kalau litosfer ini di gambarnya itu batu, oh berarti litosfer itu batu. Ya benar. Jadi litosfer itu lito yang artinya itu batu, batuan. Sfer itu lapisan. Jadi litosfer itu lapisan batuan. Jadi lapisan yang berada kerak dalam bagian bumi paling atas. Jadi kerak ini nih, kerak bumi yang ini yang paling luar ini, kerak bumi yang paling luar ini namanya litosfer nih, yang paling luar ini ya, yang paling luar ini yang kita injak tanah. Nah itu litosfer. Jadi terdiri dari batuan. Batuannya apa aja? Batuan beku, sedimen, malihan, dan lain sebagainya. Terus ada lapisan kedua, yaitu lapisan udara. Objek material atmosfer. Nah ini termasuk juga material. Jadi objek material itu ada beberapa macam. Nah lapisan udara ini masuknya ke objek material atmosfer. Itu dari berbagai lapisan, jadi yang ada di atas bumi. Nih kan, ini bumi. Ini bumi. Nah objek yang di atas ini merupakan ini merupakan dari lapisan atmosfer atau lapisan udara. Nah lapisan udara di atas bumi kita itu ada beberapa tingkatan, dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sampai eksosfer. Terus ke selanjutnya ada hidrosfer. Jadi lapisan hidro tuh artinya tahu nggak apa? Hidro tuh air ya. Hidro tuh air. Jadi lapisan tentang air, lapisan air. Ada danau, sungai. Kalau laut masuknya enggak hidrosfer. Nah, jadi hidrosfer tentang air yang ada di permukaan bumi, baik dia mengalir atau diam. Terus ada lapisan kehidupan flora dan fauna. Nah biosfer, disebutnya biosfer. Kalau biosfer itu bio yang artinya makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, atau flora sama fauna. Terus ada antroposfer. Nah manusia itu tidak termasuk ke biosfer karena punya objek tersendiri, yaitu antroposfer. Antro artinya manusia, jadi termasuk budayaan itu masuknya ke antroposfer. Nah ini contohnya ada gambar pasar terapung. Selanjutnya ada objek formal. Objek formal ini mengkaji fenomena geosfer dengan mengalih seluruh fenomena pada suatu ruang tertentu. Jadi kalau tadi kan objek material tuh ada yang fisik-fisiknya. Kalau formal itu sudut, jadi kayak sudut pandang kita gimana melihat fenomena itu secara geografisnya. Yang pertama ada keruangan. Jadi kalau keruangan itu mengkaji titik beratnya kepada fenomena geosfer. Contohnya yang ini ada karakteristik pantai sama kebun teh. Jadi udah nggak usah ada interaksi, nggak dibahas interaksi manusia dengan lingkungan. Tapi kalau di fenomena keruangan ini lingkungan aja yang dibahas. Misalkan ini tuh fenomenanya apa, terus terbentuknya karena apa gitu. Nggak dihubung-hubungkan dengan interaksi antara manusia. Nah baru yang ke lingkungan. Ke lingkungan ini adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Jadi ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Kemudian ada kewilayahan. Nah kalau kewilayahan ini adanya persamaan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Ini sama gurun. Gambar yang ditampilkan sama gurun. Tapi di sini ada tumbuhan, di sana tidak ada tumbuhan. Jadi persamaan perbedaan suatu wilayah. Nah secara ringkas ada objek geografi itu ada material, formal. Tadi objek material ada atmosfer, hidrosfer, antroposfer, biosfer.
dan lain sebagainya, meliputi seluruh fenomena geosfer. Kemudian ada objek formal yang tadi ke lingkungan, ke ruangan, ke wilayahan. Nah, aspek geografi nanti dibahas di slide selanjutnya. Kemudian ada ruang lingkup geografi, persebaran keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dengan lingkungan fisik, kajian terhadap wilayah atau region. Jadi yang dibahas dalam geografi itu ada persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, gimana mereka bisa hidup di sana dan bagaimana pola kehidupannya dihubungkan dengan lingkungannya. Kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian ada kajian terhadap wilayah atau region. Dan diagram cabang-cabang ilmu geografi. Nah, geografi ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi suatu ilmu tidak bisa berdiri sendiri, jadi ada ilmu penunjang. Nah, di sini geografi ada dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada geografi fisik, geografi manusia, teknis, dan regional. Kalau regional itu membahas wilayah. Geografi teknis ada pengenalan jauh SIG, sistem informasi geografis. Kemudian ada geografi manusia, geografi kependudukan, geografi ekonomi, geografi pariwisata. Kemudian ada geografi fisik, masuknya geologi,